Ngabubulan ente. Lemes banget gue, mau kemana ya? Gue pengen ke sawah tapi lemes banget. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Keciri gak puasanya bang? Keciri itu apa? Mazeh. Halo Adinda RD. Semangat Lana puasanya. Insya Allah. Lucu amat pacar orang. Waduh. Masalah jodoh. Apa sih doi? Masalah jodoh itu di tangan Allah. Ntar lu, ini arahnya kemana nih? Gue gak tahu nih. Salam Ramadan. Ngabubulan tuh apa? Ngabubulan tuh ngabuburit bareng Maulana. Bibirnya kok basah? Bibirnya kering mah panas dalam. Beli takjil pas live Lana. Gak ada orang di sini yang bisa bonceng gua. Jangan bingung-bingung. Ya nanti di akhirat kita nggak bingung. Nanti malam live lagi nggak? Nanti malam live lagi paling sebentar lah sebelum videonya tayang. Kita serahin semua sama Gusti Allah. Doi udah tadarus belum doi? Udah sampai juz berapa doi? Tadarusnya. Besok gua mau ke gunung ah. Besok aku mau ke gunung guys, dan di sana nggak ada sinyal, jadi sampai jumpa hari Senin paling ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sholat asar masih. Turu masih. Ah? Kesel ya turu. Memakai kekesalan guys. Salam dari Lamongan, Jawa Timur. Waalaikumsalam. Ntar lu gue ganti sinyal dari wifi ke itu. Apa itu? Selain wifi, data seluler, bentar. Nyari takjil duluan. Pengennya sih gitu ya guys ya. Tapi gimana ya, gak ada yang bisa ditunutin gitu loh. Gue lagi nonton Netflix padahal, tapi gak fokus gue nontonnya dari tadi. Tinggalin aja lah. Kacang lah sunding pira. Apa sih Niko apa? Alon-alon kok. Ya. Nopi nih marah ya? Jelasin tentang Mas Pur TOP. Bulan Pride. Kalau tadi nggak sengaja makan, Mbak Nopi kon telepon Rika be apa? Nopi nang rumah apa nang di sih? Oh. Mas kalau puasa itu nahan baper ya? Iya, nggak boleh baper juga. Ya nggak boleh baper, ya nggak boleh lapar. Ya boleh, tapi sebenarnya jangan sampai ini. Kalau lapar ya jangan sampai makan. Kalau baper ya jangan sampai. Ya gitulah. Apa sih ngomong apa? Aku Nopi, bukan Nopi kamu, itu ada mbakku di situ. Hari-harinya ngapain ya di sana?
Gak ngapa-ngapain, gue tiduran doang seharian. Ini juga gue tiduran doang. Tadi doang sore meeting via Zoom. Bali nang Lampung lan wis. Hello Lana, hello. Mas Maulana mau ketemu fans meet, aku tinggal di belakang Cibubur Point. Aku lagi nggak di Cibubur. Neng, mamaku tuku takjil ora? Mamaku tuku takjil ora puasa ya? Masa? Dari zaman kamu masih kecil sampai sekarang udah gede, ngefans banget lan. Alhamdulillah, makasih ya. Tetehmu ngendi? Teteh ngendi? Orang pada tuku takjil apa? Ngomong kae lho, ngomong mamaku kae lho tuku gorengane Ade Udin. Masalahnya gemukan ya sekarang. Enggak, ini gara-gara gue potong rambut makanya kelihatan gemuk. Kalau gondrong nanti, kalau gondrong masih nggak kelihatan gemuknya. Tapi karena rambutnya agak pendek jadi ya. Apak mana tuh? Ini apak Lampung guys. Tolong aku terlana-lana sampai gak iso mentas. Waduh. Gue tadi mandi jam 2 tadi gue mandi. Karena tadi jam 3 itu ada meeting kan gue di Zoom meeting. Jadi jam 2 gue mandi. Terus gue masa mau mandi lagi, males lah gue. Mas kalau kebanyakan garam itu asing ya? Iya. Kalau setelah hari Senin tuh selesai. Apa rambutnya dicukur? Enggak apa-apa. Mau tambahi. Ketakon mamakmu nek ateteh ki nek arep tuku takjil. Aku gitu kono es nang Eli nang besok es kan. Es apa? Es enak banget. Mana banget masih kayak. Tuku gorengan lho. Loro tak kan masuk. Loro bagus banget iki ya. Tuku lintang. Lintang arep kenal lho. Tuku kae lho, tuku gorengan. Tetehmu takoni teh arep tuku takjil ra iki. Wis takoni, paman takon iki. Mama kono kok nak kuwi ya. Min kok aja kono kok nang kok melas. Nek arep tuku posile bareng, maksudnya di nitip. Jam berapa sekarang di Indonesia? Jam banyak lah. Bang, apa kemana kok? Lampung. Lampung Pride. Menu favorit saat buka puasa lan apa? Air putih. Yang penting bisa ngerokok gue itu buka puasa. Baru ngabu bulan Dewan kemarin udah hilang, gimana sebulan penuh. Namanya juga ini guys, miskomunikasi, ketiduran. Tuku lho anu e. Ambil 500 apane? Akhirnya kok 500. Musim apa Lampung? Musim paceklik. Belum panen. Kok nggak ada notif ya Mas Lana live? Nggak tahu. Telepon mah notif. Biasa sahabat, iya sahabat. Biasa juga sahabat.
Kowe mangkat ngana neng karo tetehmu. Ya, siap. Mereka tahu dulu pasar baik. Ya wis ngana kon kae. Kon apa gue jenenge lah. Los lah. Makan-makan Aku bener kepengen bening sih. Iya. Kok lah. Iya. Aku satu tekan. Kok ya Anu, duitnya nang kene. Duitnya nang kene. Kita apa? Ya. Ya wis. Ya wis. Yo. Ya. Ya. Heeh. Tapi orang dagang apa? Nunggu mau ora? Oh. Mas dia makan ada. Aku kangen waktu momen meet and greet di Bandung. Nanti semoga bisa meet and greet lagi ya. Atau bisa nonton pas manggung gitu. Kebanyakan kali ya cepet ya. Gampang ke sekolah. Bus. Tuku bakar-bakar, pirang porsi, seporsi Burger sih pira siji? 5.000. Wah, Allah. seporsi pira kae. Aku berarti tuku kae. Kae nek apa bakar-bakarannya 20.000. Sing kayu. Campur. Bakar-bakaran. Ngomong maning. Karo kae burger, karo kue apalah ngana lah. Awas tiba kue. Wah, lemes-lemes gue jagung mucut. Apa ya? Kolak apa ya? Lah kae Bob mau makai ngolek kok. Anu wah kok kan siapa mengano. Apa? Lah emang kaki sapon. Sopo? Kan 5.000. Gus apa? Kaki sapon, sebungkus bae. Apaan nih? Lah siar ngeternas apa? Kae kon ngulangi 5.000 mau kaki sapon. Iya siar ngeternas apa? Jangan mampir. Lah mikir ngomong. Kena aku ngomong salah. Gue gori tuku kolok kaki apa ini ngolek. Ngomong kan di sebelah kan ngomong. Lah. Bagi. Gak ngabubulan bang. Gue nggak ngapa-ngapain gue. Oh iya nitip gorengan ya Miki ya. Kapan ke Purbalingga mas? Lah goreng tempe no. Purbalingga mudah-mudahan bisa ke Purbalingga ya. Undang kakak mahal nggak? Enggak juga, mana aja. Langsung chat ke nomor yang ada di bio Instagram aja. Ini tuh bukan jenggot guys, ini tuh ada bekas gua itu deh. Ngerok jenggot. Belum anu Pak. Aku yang ngapak tapi nih krungu si Maul ngomong guyu dewek. Guyu apa sih? Nanti malam rilis lagu ya. Teman-teman jangan lupa nonton. Semoga pada suka lagunya. Itu orang mager sih yo. Hidung gua tuh merah banget nih. Mulai kuning. Kenapa ya? Kenapa dengan suaramu mas kok ngebas sekarang? Ngebas gimana? Kamu lana lagi ning dikit nang rumah. Kapan gondrongin lagi bang? Pertanyaanmu itu loh. Kecuali aku lagi live streaming potong rambut, nah baru
kapan gondrongin lagi bang? Ini kan gue lagi rambutnya lagi nggak diapa-apain ya, berarti lagi digondrongin ini. Kakak Maul, aduh kakak Maul lagi. Teteh Cika masih di Lampung ya kak, nunggu jam 7 kok kayak lama banget. Aku sih nunggu jam 6 lewat 18 ya, mau buka puasa dulu soalnya. Nunggu maghrib kalau aku. Kok mukanya merah sih mas? Nggak tahu nih, hidungnya sih yang merah. Main daerah di masalah Pringse Ambarawa Pringsewu. Nanti habis buka puasa juga gue mau live streaming lagi, tapi kayaknya live streamingnya di TikTok deh nanti buka puasa ya temen-temen. Nanti buka puasa live-nya di TikTok aja sebelum tayang. Mau lagi di Lampung kak? Iya. Di sana pukul berapa berbukanya? 18 kayaknya 18 deh kayaknya. Ini ngomongnya bisa ngapak masalah. Oh bisa kok, ngapak banget kok. Masaknya nggak konsen lihat Mas Lana. Emang baru pada masak ya? Mamake udah masak dari tadi. Di Kalimantan udah mau azan mas. Iya, selamat berbuka puasa ya teman-teman. Oh iya, udah beda 1 jam ya. Selamat berbuka puasa ya. Merah. Jadi hidung gue tuh banyak ininya loh. Banyak apa ini? Otot-otot gitu yang masa harus ditekan dulu baru dia normal tuh. Gue juga bingung hidung gue kenapa kayak gini ya. (1423) UAE Uni Arab Emirates. Masalah musim apa di sana? Musim paceklik. Lagi sawahnya kebanjiran. Ya lagi gitulah. Durian udah habis. Gue udah pernah ke dokter, gue udah pernah ke bening klinik. Tapi maksudnya mereka nggak ada solusinya yang tepat, atau bahkan mereka nggak ngasih tahu ini kenapa gitu, kayak cuma udah langsung aja sini di treatment gitu. Padahal aku nggak tahu maksudnya ini penyebabnya apa. Soalnya saya kira murid pira sih, selikur jalan rolikur, jalan 22 tahun. Selama satu kampung dong sama Andika, kangen Ben Ika. Bang Andika itu di kota sana, aku agak minggir ke pedesaan. Sampai lebaran di Lampung lan. Enggak, gue nanti puasa 2 minggu kayaknya jalan ke Jakarta deh. Gue mau ngambil mobilnya di Jakarta soalnya. Kemarin naik pesawat kan. Masih muda, yoi masih muda. Ih, aku urung ketemu Mas Asep dulu. Apa nama Bang? Turu baik. Jaga. Masa? Banyak yang cinta damai, tapi perang makin ramai. Bingung ku memikirnya. Tapi suka sama pola pikirnya. Enggak oh,
banyak yang ini kok, banyak yang apa, gue semalam di YouTube itu ribut sama orang-orang, maksudnya mungkin karena gue gabut juga kali ya, jadi gue ngebaca itu kayak seru nih kayaknya direspon gitu, tapi setelah gue respon kayaknya nggak enak kalau dibaca orang-orang gitu. Jadi kesannya kalau gue, tapi poin yang gue ambil adalah kayak mau se effort apapun kita buat menunjukkan pola pikir kita atau menunjukkan pendapat kita, itu kalau orangnya emang nggak suka sama kita ya ujung-ujungnya emang nggak suka aja gitu. Jadi nggak bisa nggak bisa debat yang sehat gitu. Kayak ya kalau memang sama-sama mau tukar pendapat, mau apa ya harusnya bisa. Tapi kalau memang pada dasarnya orangnya nggak suka sama kita ya gitu, nggak bisa kita. Jadi semalam itu gue ngeributin kayak jadi kan waktu gue rilis lagu Cinta Yang Rumit itu kan niat gue juga ngebuktiin, karena dulu itu waktu gue rilis lagu Tanya Hatimu itu kan gak trending kan. Nah jadinya banyak yang komen kayak coba kalau modelnya Oci pasti trending, katanya gitu. Alhasil ya udah, terus apa ya udah nanti kita bikin, aku sama Dido itu kayak kita bikin video klip Cinta Yang Rumit yuk. Nah modelnya Oci ya, kata orang-orang kalau video klip modelnya Oci bakalan trending gitu. Akhirnya kita bikin lagu Cinta Yang Rumit, modelnya udah Oci, terus kita bikin romance mungkin gitu-gitu. Tapi kan hasilnya juga gak trending kan. Nah terus aku itu jadinya kayak berarti omongan yang kalau bikin video klip sama Oci pasti trending tuh ternyata nggak bener kan. Akhirnya nyatanya juga tidak selamanya itu benar gitu. Nah akhirnya debat tuh semalam di situ. Ada yang komen, aku juga iseng juga anaknya kan, ada yang komen wah ada Ocinya nih, insya Allah trending gitu. Terus aku komen iseng aja gitu, komen kayak bohong kamu, kemarin dibikinin video klip juga nggak trending, dibikinin video klip bareng juga nggak trending gitu. Gue ngetik gitu, gue iseng kayak gitu. Terus yang balas tuh pada baper gitu, yang balas kayak ada yang bilang kita udah muak gitu. Terus akhirnya karena mungkin ya pokoknya panjang lah itu, di situ debat panjang, tapi ujung-ujungnya aku ngambil kesimpulannya kayak ini mah emang orang-orang ini emang udah nggak suka aja. Emang orang-orang udah nggak suka aja mungkin sama aku. Jadi maksudnya mau aku kasih pencerahan gimana juga ya percuma. Jadi namanya orang nggak suka gitu kan, kita nggak bisa maksain juga kan. Nah terus ada lagi yang ini ada juga yang terus aku kok komentarnya aku hapus kan, karena setelah dipikir-pikir ini kalau ditonton orang kayaknya nggak enak deh kalau dibaca orang gitu. Maksudnya ya udahlah tak delete gitu, tak hapus. Nah terus begitu aku hapus, orangnya komen, ada yang komen lagi kayak kenapa komen tadi dihapus, wajar fans komplain gini. Terus tak terangkan lagi, aku balesin lagi lah gitu, debat lagi. Tapi ujung-ujungnya tuh poin debatnya itu ya udah mereka itu balik lagi, dia itu udah nggak suka poinnya itu, nggak suka. Terus dia bilang lihat tuh yang lain pada sering sapa menyapa fansnya, dan
fansnya jadi makin banyak katanya gitu kan. Nah terus apa namanya, dia bilang sapa menyapa fansnya, terus aku bilang gini ding, aku bilang ya udah main-main aja ke IG ku, kalau mau sapa menyapa ya di IG, mau di mana lagi ya kan, tak bilang gitu. Terus dia bilang ngapain, IG ku udah tak hapus karena ngelihat kamu nggak ngehargain fansnya. Anjir kata gue kaget. Lah gue nggak menghargai yang dimana ya, kata gue gitu. Terus kayak emang cara menghargai yang baik dan benar itu gimana ya gitu. Gue tanyain gitu. Terus gue juga bilang kayak kok kesannya kayak gue itu jahat gitu, kayak berbuat jahat sama dia gitu. Terus gue bilang kayak kalau kesannya emang gue itu menjahati sampean atau kesannya gue itu merugikan sampean banget, yo mohon maaf gitu maksudnya. Karena kalau mau sapa menyapa yo di Instagram aja, suruh mampir gitu. Aku mah sekarang jarang baperan, paling sering laperan. Sama kalau itu juga. Ya gitulah semalam. Jadi kesannya kalau kamu rilis di repost IG-nya mas, maksudnya sebenarnya bukan itu sih. Gini ya, repost-repostan IG itu kadang satu menimbulkan iri dengki satu sama lain. Udah jelas ini udah pasti nih. Misal kalau aku repost satu orang, pasti yang lain yang gak di repost tuh pada iri dengki dan ujung-ujungnya juga gak suka juga gitu. Dan kalau di repost semuanya, ini karena aku punya akun ya, ini aku yang punya akun. Jadi ketertarikan orang-orang lihat status yang banyak banget itu sedikit. Jadi kalau semakin aku nge-repost John story-nya titik-titik, pasti orang-orang yang nonton story itu akan di skip dan itu nggak bagus buat kesehatan akunku gitu. Ambil yang positif, tetap semangat, jadikan proses untuk bangkit. Tak apa, bulan Ramadan positif thinking ya, doakan yang baik-baik. Betul. Benar, takut dikata memilih nanti kan. Iya, dan kadang pun kalau gua nge-repost sesuatu gitu, itu sesuatu yang ketika gua ngelihat story-nya kayak wah, bagus banget, keren banget, atau lucu banget, unik deh gitu. Nah itu pasti kadang gua repost sesekali. Hidup kayak roda kan, sabar aja. Sabar terus lah Bundo. Kesehatan akun, lo bener lo, akun Instagram, akun Facebook, akun YouTube itu semuanya ada kesehatan akunnya dan itu harus dijaga gitu. Kayak ini teman-teman nih ya, kalau yang mungkin di Facebook nih, di Facebook itu kan sekarang lagi banyak Sekarang lagi banyak Facebook Pro katanya di Facebook, yang bunda-bunda pada bikin video apa gitu-gitu. Nah itu kalau kesehatan akunnya gak dijaga itu gak bisa ngasilin duit. Sedangkan kalau di Instagram itu ada yang namanya shadow ban. Nah shadow ban itu ketika akun udah kena shadow ban, itu susah buat, kalau di TikTok susah buat FYP gitu. Dan itu harus dijaga. Tapi kan aku gak mungkin menerangkan itu, tapi ya ini harus diterangkan juga ujung-ujungnya. Tapi ya gimana ya. Iya, Facebook Pro itu ini ada coklat guys, coklat. Oh mic, ini micnya Zio. Facebook Pro itu baju gue itu ya aneh-aneh aja lu. Jadi Facebook Pro itu harus dijagain, maksud kok ngeblur sih kamera depan nih, kadang suka ngeblur ya. Facebook Pro ini, kita bahas Facebook Pro ya, Facebook. Karena ini fenomena yang lagi rame banget, karena setiap gue buka Facebook itu pasti ada aja ibu-ibu, bunda-bunda yang pada upload kayak ayo tetap ini, atau ada yang lagi alhamdulillah lagi cair terus bilang nanti
duitnya ini nanti buat beli bintang, buat saling menyapa bunda-bunda ya gitulah, intinya gitu-gitu. Nah maksudku itu kayak gitu tuh sebenarnya juga ada apa ya, ada caranya juga. Maksudnya karena kalau kita kayak misal kita ngupload video musik pun itu nggak boleh, itu berpengaruh buat kesehatan akunnya gitu-gitu. Banyak emak-emak masak-masak, iya pasti banyak kan, enak tuh coklatnya. Full bagi geku dong bang, Maulana orang mana, orang Lampung. Ini coklat itu loh, Roka. Gue nanti mau makan ini ya. Ini buat lebaran tapi gue terlanjur itu. Aku di FB Pro, ya tuh, Facebook Pro. Nah kalau gue itu akun sosial media itu bukan buat nyari duit. Yang buat nyari duit itu kan musik. Gimana caranya musikku dilihat banyak orang, dan cara gimana aku nge-reach banyak orang. Misal kayak gini yang sangat masuk akal adalah gimana caranya followersku mungkin 480.000 ya. Followersku 480.000, tapi gimana caranya ini videoku ini bisa ditonton 40 juta orang. Artinya kan aku harus mengembangkan lewat promonya dan lain-lainnya, dan aku harus menjaga ini kan, promonya gimana, ininya gimana. Nah iya, itu coklat yang enak kalau lebaran pasti ada. Ya nanti kalau lebaran main aja ke rumahku, pasti ada coklat itu. Terus aku tuh kadang gini loh guys, gini ya, ini gue mau pengen curhat aja ini mah, tapi lu lagi ya tau, kalian dengerin aja ya. Ini gue pengen curhat aja. Kadang itu yang gue nggak suka adalah video gue trending, video gue viral di TikTok atau di YouTube atau di mana-mana, itu guanya sendiri aja gue nggak pernah merasa bahwasanya wah ini berkat kerja keras gue, bukan, enggak, gue nggak pernah gitu. Tapi kadang kok ada banyak yang DM kayak tuh berkat kita streaming setiap hari, kita streaming setiap waktu, lagunya jadi viral, jadi trending gitu. Padahal poinnya sebenarnya bukan di situ, karena kalau kayak lagu Dermaga Biru deh, atau mungkin lagu Satu Rasa Cinta deh, dengan total viewers 30 juta misal, dan dengan akunku yang 450 ribuan, itu kalau dihitung kayak per streamingan itu gak masuk di akal. Yang masuk di akal adalah gimana caranya lagu ini tuh nge-reach orang-orang yang bahkan gak tahu aku gitu. Berkat doa orang tua Mas Lana. Iya bener, orang tua pasti bener, kerja keras semuanya, bukan hanya golongan-golongan doang. Nah aku tuh kadang suka risih sama orang-orang yang besar kepala kayak gitu. Bahkan kalaupun di lingkunganku itu ada orang yang gayanya gede banget, terus besar kepala, terus banyak omong tapi sedikit kerja, itu aku nggak suka. Karena itu tuh bukan berkat lu loh, itu tuh berkat kita semua bareng-bareng gitu, berkat kerja sama semuanya. Iya, nah ketika gue punya pemikiran kayak ini tuh bukan hanya berkat teman-teman yang streaming aja, itu dikiranya gue mengecilkan fanbase, dikiranya gue tidak menganggap adanya fanbase. Tapi kadang ini yang bikin gue kemarin itu agak bingung juga. Ini mah curahan hati gue aja di bulan puasa, nggak boleh bohong ya. Curahan. Yang bikin gue bingung adalah, jadi waktu itu ada yang bilang kayak, ini laci ini mau dibawa kemana, terus mau digimanain gitu kan. Terus gue bilang gini, loh aku tuh bingung yang dimaksud lacinya laci yang mana, karena kadang tak lihat itu pada bikin lingkaran-lingkaran sendiri gitu loh. Jadi mereka jadi laci, tapi di dalam laci itu ada lingkaran-lingkarannya lagi gitu, kayak yang ini namanya laci apa, yang ini laci apa, yang ini laci apa, ini laci apa. Nah jadi akunya bingung, ini gimana mau dikontrol kalau kalian aja kadang disatuin namanya nggak mau.
gitu. Banyak sekarang, iya banyak. Jadinya aku bingung kayak, ya wis, ya udah aku harus gimana? Ada, sedangkan aku pun dari teman Lana nggak pernah mengotak-ngotakan itu. Maksudnya kalau udah jadi teman Lana, kalau mau follow teman Lana yang manapun, entah mungkin itu di grupnya nggak aktif atau malah mungkin nggak ada grupnya, itu nggak masalah. Yang penting adalah interaksi tetap jalan di Instagram, jalan semuanya. Untung nggak ya aku ramelu-melu. Nah, sedangkan orang-orang yang nggak ikut ke fanbase atau nggak ikut masuk ke grup dan lain-lain itu pun juga banyak yang bahkan setiap hari juga tetap tetap dengerin lagu-lagunya, tetap streaming, tetap lagunya buat nemenin sehari-hari gitu pun banyak yang nggak masuk di grup gitu-gitu. Makanya kadang kaget, maksudnya kalau mau disatuin ya monggo disatuin, tapi kalau aku dari dulu kan emang jalan udah teman Lana, termasuk April nih loh pengantin baru nih, teman Lana dia dari, gue tuh inget banget April nih. Oh ini sahabat Tegar fans club, berasa face to face. Buat fanbase buat fanbase yang resmi kak, entar dulu gue mau bikin fanbase yang resmi kalau udah nggak ada orang-orang, maksudnya nggak ada, kalau isinya udah nggak ada orang-orang yang mengkotak-kotakan kayak gitu, yang ya udah kita satu fanbase, kita dukung aja satu, apapun yang dilakuin dari aku ya disupport kalau itu positif gitu. Karena dulu sempat pengalaman juga jadi fanbase dipegang orang, terus akhirnya yang ada di dalam fanbase ini akhirnya dikontrol orang ini, bukan malah mendukung apa statementku atau apa yang lagi aku keluarkan, itu malah ngedukung orang yang megang ini. Nah itu aku udah nggak mau lagi seperti itu. Disaring dulu Mas Ana. Iya gitu harusnya, disaring dulu. Karena dulu itu aku udah sempet ngerasain kayak aku banget gak ikut grup apapun, tapi tiap hari dengerin lagu-lagunya dan pantengin story-storynya. Ini lebih kurang percaya. Iya, gue sekarang lebih susah buat percaya ke orang lain buat megang fanbase. Karena dulu tuh gini, dulu pas lagi naik-naiknya dan ada orang bikin fanbase pertama, nah terus masa di fanbase ini terus ada bahasa kayak, udah sekarang kita fokus ini aja, Maulana udah susah gini. Lah kan itu nggak masuk akal. Adanya fanbase itu kan buat support aku, buat support statementku, buat support karya yang dikeluarkan sama aku gitu. Tapi tiba-tiba ini mau diarahkan ke orang lain dan kesannya kayak orang ini tuh kesannya mengontrol semua fansku, padahal semua orang itu ngefans sama aku di grup itu, tapi sama dia mau diarahin buat ke yang lain. Kan itu sakit hati ya. Coba bayangin ya, kalian ya, satu orang, kalian ini misal satu orang, bukan satu orang, kalian punya banyak fans lah. Kalian punya banyak fans, terus kalian nunjuk satu orang, ya udah itu kontrol fans itu gitu. Misal di sini ada yang namanya Ayang Srikandi ya. Misal nih di sini ada Ayang Srikandi dan ada lagi satu namanya, kita ambil lagi. Siapa ya? Neneng. Satu Ayang Srikandi, satu Neneng ya. Oke, kita ini agak serius nih, kita bikin perumpamaan ya kita sebelum azan maghrib. Jadi kita bikin perumpamaan gini. Ini siapa tadi namanya? Srikandi dan Neneng. Ya misal ya. Srikandi ini punya banyak fansnya Srikandi ini. Akhirnya Srikandi ini nunjuk satu orang, kita sebut saja orangnya Jamal namanya.
Ini Sri Kandi, ini Jamal. Jamal ditunjuk sama Sri Kandi buat membuat grup buat mengumpulkan fanbase-nya Sri Kandi, ya kan? Sri Kandi Lovers. Nah, jadi si Jamal ini megang Sri Kandi Lovers ya. Nah, tiba-tiba si Sri Kandi sama Jamal ini agak crash lah ya, agak clash, agak tidak satu pemikiran gitu-gitu kan. Sri Kandi ini membuat suatu statement yang menurut dia bener, dan kalau fans-fans yang ngefans sama Sri Kandi itu akan berpikir ya akan mendukung apa yang Sri Kandi katakan gitu. Tapi di sisi lain ternyata si Jamal ini karena lagi clash sama ini, lagi nggak nyatu gitu, si Jamal ini tiba-tiba malah bilang ke Sri Kandi Lovers kayak, udah sekarang kita nggak usah peduliin si Sri Kandi, ayo kita dukung aja si Neneng. Nah perkaranya karena si Jamal ini lagi deket sama si Neneng. Kalau aku jadi Sri Kandi, apakah kalau kamu jadi Sri Kandi, apakah kamu akan tidak sakit hati? Kayak, anjir, gue ngumpulin fans banyak-banyak, gue tunjuk lu sebagai yang memegang itu, tapi malah mau lu arahin ke orang lain. Waduh, aku harus gimana? Gitu. Paham gak? Jadi gitu. Ya, dan akhirnya orang-orang yang dipegang sama si Jamal ini akhirnya terkontaminasi lah sama apa yang dikatakan oleh Jamal. Kayak, udah sih dia tuh sekarang susah gini-gini, dia tuh sekarang star syndrome gini-gini. Padahal yang di dalam grup ini pun gak semuanya terkenal gitu, gak semuanya kenal aku gitu, atau kenal si Sri Kandi gitu. Tapi malah udah digojlok-gojlokin kayak, udah kita dukung aja ini gampang diatur, ini bisa diarahin, ini lebih gini. Ya, gimana? Oh iya Ganjar, 16% kalau itu. Bang, sini udah buka. Oh, selamat buka puasa buat teman-teman yang udah buka. Paham gak gitu? Jadi ibaratnya Sri Kandi ini tadi, Mbak Sri Kandi ya, maaf Ibu atau Mbak Sri Kandi ini, kalau aku jadi Mbak Sri Kandi juga sakit hati kayak, loh kok kayak gitu? Padahal udah, dan itu jadi sesuatu penyesalan ya buatku ya. Dan pada akhirnya nih kalau kayak gini-gini, ini misal ini Sri Kandi, ini Jamal, ini Neneng, akhirnya si Sri Kandi ini jadi sakit hati sama si Jamal. Kayak penyesalan terbesarnya adalah mengenalkan Sri Kandi Lovers kepada Jamal gitu. Yang tadinya sebenarnya nggak usah dikenalin juga sah-sah aja. Dan akhirnya si Jamal ini misinya jadi lebih luas, bukan hanya suruh Sri Kandi Lovers dukung ini, tapi ayo dukung semua, aku punya banyak warung, ayo warungku dibeli semua dong gitu. Tapi si Sri Kandinya ini malah ditenggelamin. Nah ini Sri Kandinya tenggelamin aja gitu. Wah ya, gimana bro? Malah masuk jurang cuy. Ditenggelamkan Sri Kandinya. Masalahnya Ocinya di Banyuwangi, Ocinya di Banyuwangi. Kemarin gak ikut sini karena dia Senin besok ujian. Red flag lah Jamal nih. Itu. Dan gua takut ketemu dengan orang-orang seperti Jamal ini gitu. Jamal itu mamangku mau, maaf ya ini perumpamaan aja. Jamalnya jajan ke warung mas, nyari takjil kali Jamal. Habis ini udah mau buka puasa teman-teman. Nanti aku 6:30 lah ya, 6:30 live lagi. Kita habis buka puasa. Provokator, seru banget. Iya makanya itu. Jadi maksudnya sekarang agak lebih hati-hati aja. Dan buat ngontrol fanbase, buat membentuk lagi dari awal, dipupuk dari awal lagi, itu juga agak sulit. Karena ya udah banyak yang terkontaminasi juga. Dan juga aku belum bisa nemu orang yang bisa dipercaya untuk full megang itu. Karena takut itu terjadi lagi. Terlebih lagi, dan yang lebih menakutkan lagi adalah kalau sampai si Jamal ini akhirnya memanfaatkan
perkenalan dia dengan Sri Kandi Lovers untuk kepentingan pribadi dia. Nah itu kan gak enak juga. Maul mukanya kesel banget ya, greget. Ih parah. Karena ini loh, karena efeknya jadi panjangnya ke aku gitu, kayak Maulana sekarang star syndrome gini. Padahal kita aja nggak kenal satu sama lain, tapi efeknya kayak berkepanjangan gitu loh, kayak ya udah orang-orang akhirnya kayak yang Maulana itu nggak bagus, Maulana itu nggak baik gitu. Ya memang gue pasti ada nggak baiknya gitu, tapi maksudnya kok bisa mengambil kesimpulan itu dari omongan orang lain gitu. Itu yang bikin aku kesel aja. Efeknya jadi panjang kan. Masalahnya live TikTok dong. Nanti ya. Nanti kita 6:30 live di TikTok buat menyambut rilisan apa? Jadi Sri Kandinya tenggelam ya. Dikit tenggelamin Sri Kandinya. Bukan tenggelam sendiri tapi ditenggelamin ya. Susah kalau ditenggelamin. Ibarat kapal lagi berlayar gini nih, terus ada orang di dalamnya, tapi orangnya sengaja ngelobangin kapalnya gede banget gitu ya. Tenggelam bro, ditenggelamin itu. Nanti 6:30 kita live di TikTok. Kita menyambut perceraian Laras Kariki. Udah lama nggak live Kariki. Karena kemarin itu produksinya belum ini. Ibaratnya jauh banget. Gak apa-apa. Tenang mas, aku bisa berenang jadi gak bakal tenggelam. Ya iya sih. Kalau bisa berenang ya gak akan tenggelam. Tapi ya pasti jahat banget ya suamiku. Waduh. Bijak perumpamaan pakai kapal. Guys. Mah umpama aja. Dan bro mau pada buka nih. Jam 6 lah ya. Kita masih punya waktu 7 menit. Ya kalau ditenggelamin tetap mampus cok. Iya cok. Meskipun tenggelamnya bukan karena ulah diri sendiri ya. Ya siapapun kalau ditenggelamin pasti mampus cok. Ini segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Ngefans boleh tapi jangan terlalu berlebihan. Ada saatnya dulu kita live ya kita tonton. Saatnya rilis lagu ya kita dukung dengan cara tonton YouTube-nya. Betul. Karena sesuatu yang berlebihan juga pasti nggak baik buat yang fans dan yang diidolakan gitu. Kemarin gue bangun tidur jam 10 malam mas. Jadi bukanya jam 10. Nggak boleh gitu ya G. Buka puasa itu nggak boleh ditunda-tunda. Buka bro, belum bro. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik kecuali duit. Nah mungkin iya kali ya. Tapi duit itu bisa gak berlebihan kalau kita bisa berbagi sih gitu. Orang yang sering berbagi itu pasti tidak akan merasa duitnya kelebihan. Itu. Pantas juga Lana jadi pengajar. Pengajar dari mana? Sekolah aja enggak kok. Cok mana bisa tahu gue itu jam 10 gak ada yang bangunin. Waduh. Jamal apa kabar bro? Jamal sekarang udah gak pernah diajakin kemana-mana. Kayak lu tuh gak diajak lagi Jamal. Jangan ikut-ikutan gitu. Jamalnya mati gak? Gak mati sih. Masih ada. Jangan difikirkan Lana, yang penting semangat. Insya Allah gue akan semangat. Tapi kadang hal kayak gitu kayak ngeganggu aja. Dan itu jadi penyesalan. Jadi kalau gue ditanyakan, kalau lagi ngobrol sama orang gitu face to face, ditanyain apa sih penyesalan terbesar lu, ya itu tentang si Jamal ini. Ibarat Jamal, ih jahat. Iya, lu serius gue sekarang kayak sama si Jamal ini, si pengibaratan si Jamal ini udah kayak, lu tuh udah gak diajak, lu udah gak usah ikut-ikut gitu. Viral Jamal. Kocak banget sih. Gitu. Semangat terus bro, supaya makin menyala, amin. Insyaallah. Ya ini mumpung bulan puasa, jadi
gue banyakin belajar aja. Tapi besok gue mau ke gunung guys, jadi kayaknya besok 2 hari gitu nggak ada ngabubulan deh. Jamal sedih nggak ya? Mana aku tahu, gak boleh gitu. Boleh, masa orang kita itu daripada ngajak orang jahat, mending kita nggak ngajak orang jahat. Suamiku viral. Ya Allah, suaminya namanya Jamal ya. Maaf salah. Ya itu ibarat aja, ibarat. Ilmu sukat abangku semakin tinggi semakin dibabat. Siap bang. Sebentar lagi penuh dengan emas. Jangan kayak gitu. Wah DP ini kok dibawa-bawa ke sini ya. Dibawa kemana-mana ini. Oke nih. Gunung mana mas? Aku mau ke gunung sana, Sinar Petir. Jadi di gunung itu ada rumahnya pamanku di sana. Aku mau ke rumah pamanku, mau nginep di sana biar mendinginkan pikiran dan cari kodam. Ngabubulan itu apa mas? Ngabubulan itu ngabuburit bareng Maulana. Itu. Ganjar cok HP gua, jangan kayak gitu terus, nanti gua yang kena. Aku viral karena Ayang. Nah ini tadi Mbak Sri Kandi, terima kasih ya, maaf tadi pakai namanya sama Neneng tadi. Sambil semedi, sambil puasa. Kodam jaluk maring lu cinta kan bisa, astagfirullah. Kok belum buka sih padahal udah jam 6. Belum, ini bentar lagi, jam 6-nya kan masih bentar lagi. Suaranya gede banget mas, masa? Iya HP ini kadang-kadang gede kecil terus kameranya juga, kamera depannya kadang fokus ngeblur gitu. Biar fresh ya nah. Yoi. Info malam Unibolo. Salah fokus terus nih. Waduh. Nanti malam kita live streaming di TikTok ya guys ya. Jam 5:30 ya guys ya. Jangan hilang ya bro. HP-nya bagus soalnya. Jangan kayak gitu. Kadang ngebas keluar aja, habis itu balik lagi suara. Iya, ini itu HP-nya kayak belum normal gitu kali ya, atau ya gimana? Gak tau lah. Nanti dia mau ganti HP lagi deh. 6:30 kita. Iya sorry 6:30 kita live streaming di TikTok ya. Di TikTok Maulana Ardiansyah. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di sana. Kita ngebahas lagu Perceraian Lara. Kepriwe rasanya 1M viewers TikTok. Wih gila lagu Boleh-boleh saja. Itu lagu Boleh-boleh saja itu gak menyangka ya, padahal gabut aja bikin kayak gitu. Tapi yang nonton 19 juta dan yang like 1 juta itu like wow, very wow. Dan banyak yang ngikutin, akhirnya banyak yang ngikutin nyanyi Boleh-boleh saja gitu. Itu wow sih. Assalamualaikum waalaikumsalam. Semoga silaturahminya terjalin dan baik selamanya. Amin. Rilis gak mas nanti lagu itu? Tungguin aja. Insya Allah minggu depan kayaknya. Yes. 5.000. Iya gue. Ya udah teman-teman, ini udah mau jam 6. Ini di sini udah jam 6. Sini kurang 1 menit. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Selamat berbuka puasa. Semoga puasanya berkah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat berbuka puasa dan sampai bertemu di ngabubulan selanjutnya. Tapi sebelum ngabubulan nanti aku mau live streaming di TikTok jam 6:30. Setengah jam lagi lah. Oke. Terima kasih teman-teman. Sehat selalu, bahagia selalu. Sampai jumpa nanti. Dadah. Assalamualaikum.